Bismillahirrahmanirrahim. Wa italatu ghurratihi wa tahjilihi wa hiya ghuslu ma fawqal wajibi minal wajhi fil awwali wa minal yadaini war rijlaini fit tsani. Li hadithi syaikhaini inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurra muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Wa hadithi muslimin antumul ghurrul muhajjalun yaumal qiyamah min isbaghil wudu faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahjilahu wa ghayatu tahjil isti'abul adudaini wa saqaini wa yaghsilu fil ghurrati safhatal unuqi ma'a muqaddamati ra'si wal muwalatu wa aujabahal qadim wa hiya aywaliya bainal a'dha fit tathhiyah bihaitsu la yajaffal awwalu qabla syuru'i fis tsani ma'a i'tidalil hawa wal mizaj qala fil kifayah wa yuqaddarul mamsuh maghsula. Dalilul qadim hadis Abi Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamaihi lam'atan qadara dirhami lam yusibhal ma fa amarahu an yu'ida al-wudu was salah wa qala fi syar'il muhaddabi innahu dha'if. Omanya mantap untuk yang tepi sebelah mata. Namanya tuum cimanga kopi. Dan sunnah-sunnah wudu lam memanjangkan ghurrahnya seorang dan tahjilnya seorang. Memanjangkan ghurrah dan tahjil. Bermula ia memanjangkan ghurrah dan tahjil itu membasuh ma yang melebihi yang wajib. Membasuh bagian yang melebihi yang wajib. Yang wajib daripada wajah pada yang pertama. Yang pertama yaitu memanjangkan ghurrah. Jadi memanjangkan ghurrah itu artinya membasuh ukuran melebihi yang wajib daripada wajah. Jadi kalau wajah itu yang wajibnya itu adalah antara tempat tumbuh rambut dan termasuk juga ini rahang bagian bawah ujung rahang bagian bawah, kemudian antara telinga dan telinga itu adalah ukuran wajib. Jadi memanjangkan ghurrah artinya dia basuh melebihi dari itu, sehingga termasuk juga dia basuh manabiti sya'ri, tempat-tempat tumbuh rambut dia basuh juga, hingga dia basuh kepada lembaran leher, permukaan leher. Begitu itu. Bermula ia memanjangkan ghurrah dan tahjil itu membasuh yang melebihi yang wajib daripada wajah pada yang pertama, wa minal yadain, dan yang wajib daripada dua tangan dan dua kaki pada yang kedua. Yang kedua italah tahjil, memanjangkan tahjil. Jadi kalau italah ghurrah artinya membasahi bagian melebihi daripada yang wajib daripada wajah.
Lebih bagaimana? Ya lebih sedikit, tidak harus kan? Itulah urah itu tidak harus lebihnya sampai banyak, tetapi lebih sedikit saja itu sudah itulah urah. Misalnya dia basuh wajah sampai sini, dia basuh wajah kan? Sampai di bawah rahang dia basuh wajah, itu sudah itulah urah kan? Dia basuh muka sampai telinga terbasuh, itu juga sudah itulah urah kan? Masuk juga tempat-tempat tumbuh rambut, itu sudah itulah urah. Yang penting melebihi ukuran yang wajib. Begitu juga itulah tahjil, membasuh melebihi apa yang wajib daripada 2 tangan dan kaki. Jadi kalau pada 2 tangan itu batasnya itu adalah siku, termasuk siku, maka melebihi dari itu berarti dia basuh juga sebahagian daripada lengan atas, walaupun cuma sedikit masuk sebagian lengan maka itu sudah itulah tahjil. Begitu juga basuh kaki, ukuran wajibnya itu sampai mata kaki, maka itulah tahjil adalah dia basuh hingga masuk sebahagian daripada betis. Masuk sebahagian daripada betis walaupun hanya sedikit, itu sudah memenuhi itulah tahjil, sudah dapat pahala pokok sunnah pun itulah tahjil. Jadi itulah tahjil kan? Berdalil bahwa itulah ghurrah dan itulah tahjil itu disunahkan karena hadis Syaikhain. Apa hadis? Sesungguhnya inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurra muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya bermula umatku itu diseru, dipanggil akan mereka umatku pada hari kiamat akan dipanggil akan orang muhajjalin, orang-orang yang putih muka, lagi muhajjalin putih tangan dan kaki. Kenapa mereka putih mukanya dan putih tangan dan kakinya? Apakah ketika sebelum dia keluar dari kubur itu dia sempat basuh muka, tangan dan kaki pakai Baiklin campur Mama Lemon? Ya, Mbak. Jadi nyan menyeperle musyahaya muka putih musyahaya. Yang kiban cara basuhlah muka pakai Baiklin campur Mama Lemon, nyan putih bersyahaya. Jadi yang gimana? Apakah mereka sebelum keluar dari kubur itu mereka pakai skincare dulu? Kan, skincare di wajahnya, skincare di tangan dan kakinya. Karena mereka dipanggil pada hari kiamat orang muhajjalin, orang-orang yang putih wajah. Karena sekarang ini orang kalau perawatan kulit itu kan yang diutamakan wajah, leher, tangan, kaki, kan yang diutamakan itu kalau perawatan kulit. Supaya orang jangan wajahnya saja putih, kemudian lehernya jadi wajah jam 12 siang, leher jam 12 malam. Dia sudah pakai skincare sampai ke leher-leher, tangannya juga. Cuman begitu direkam kakinya, kenapa kakinya seperti baru keluar dari belang? Jadi nyo putih, mana lu kaki kita? Nyan adalah kepalsuan artinya. Itu paslu. Kenapa bisa putih wajah, tangan dan kaki min atharil wudu? Karena jadi minta dia. Karena bekas-bekas daripada wudu. Jadi begitu. Inilah
keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat sebelumnya mereka berwudu juga sebelum ibadah, cuman keistimewaan asar ataupun efek dampak daripada wudu, yaitu putih wajah, tangan dan kaki, itu hanya untuk umat Nabi Muhammad. Itu pun yang melakukan itu adalah hurah dan tahlil. Jadi ketika bangkit dari kubur itu, yang terbiasa itu adalah hurah dan tahlil, itu akan menjadi cowok-cowok keren. Cowok-cowok keren lah ya, putih, musyahaya-syahaya, musyahaya-syahaya, mau nyaki. Yang lain kusut, muka-muka galaksi, tepu galaksi, galau maksimal. Faman istata'a minkum ayutila qurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu daripada kalian akan mampu akan bahwa italah memanjangkan akan hurahnya niscaya falyaf'al, niscaya hendaklah mengerjakan siapa yang mampu itulah hurah. Kiban mampu itulah hurah. Adakala mampu secara syarak maupun mampu secara his. Kiban mampu secara syarak, mampu secara syarak berarti isi airnya cukup kan. Dan mampu secara his, mampu secara his misalnya fisiknya memungkinkan untuk itulah hurah. Kiba memungkinkan cuaca itu cuacanya sedang, kemudian dia pun tidak ada luka-luka di wajahnya, maka dia mampu untuk itulah tidak ada luka-luka di tangan, tidak ada luka-luka di kaki. Jadi siapa yang mampu, tidak ada kendala baik secara syarak maupun secara his, secara fisik, maka hendaklah kerjakan. Nyangkanya dalil bahwa disunahkan italah. Tapi di dalil ini, di hadis ini, Nabi katakan umatku dipanggil ghurran muhajjalin, orang yang putih wajah dan putih tangan dan kaki. Tapi Nabi kemudian menganjurkan, merekomendasikan untuk italah hurah saja di sini. Dia di sini cuma italah hurah. Kenapa Nabi tidak merekom italah tahjil? Katanya itu dipanggil ghurran muhajjalin. Kemudian rekom dari Nabi pun siapa yang mampu italah hurah. Italah tahjil kenapa tidak direkom oleh Nabi? Wa hadisi muslimin. Dan karena hadis muslim antumul hurrul muhajjalun yaumal qiyamah min isbaghil wudu. Bermula kalian itu cowok-cowok keren. Kiban cowok keren, cowok-cowok yang putih wajah dan muhajjalun, putih wajah, tangan dan makon cowok-cowok kerenan, cowok-cowok tampan. Walaupun kadang selama di dunia aja jarang mano, tapi mau wudu si mano jarang aja, karena dia visioner punya pandangan jauh ke depan. Tidak mengapa suram wajah di dunia, penting musyahaya ketika dia akhiratnya yang visioner. Jadi dia punya pandangan jauh, apa suram wajah di dunianya apa, yang penting di akhirat bekeren. Bekeren. Yang visioner. Jadi diwawancarakan i-nya nama hai. Falyutil. Antumul ghurrul muhajjalun, bermula kalian itu cowok-cowok keren. Akibat cowok keren, orang-orang yang putih wajah dan serta muhajjalun. Putih tangan dan kaki. Cewek-cewek gimana?
termasuk cewek-cewek sih, hanya taklid man, itu adalah penyeragaman lafai kan. Jadi dikatakan muhajjalun itu taklid kan, diseragamkan pada bentuk muzakkar dalam bentuk maskulin kan, bentuk muzakkar. Jadi bukan hanya cowok-cowok saja, tetapi juga ukhti. Masya Allah, tabarakallah ukhti. Jadi bukan hanya akhi, tapi juga ukhti. Ini menyawajihi awak-awak yang di luar kan, kuliah, kan mentang cek ke abi ngumi. Abi umi tangku gane aja pim kawin judi. Kamu model abi ngumi leh pun tangku ga. Jadi mu cewek syar'i. Panggilan abi dan umi. Syar'i mana cewek syar'i ya. Nah, yaumul qiyamah ba'uro kiamat. Kenapa kalian itu hurul muhajjalun? Karena isbaghil wudu, karena menyempurnakan wudu. Coba menyempurnakan wudu, menyangkut dengan hurul muhajjalun, menyempurnakan artinya itolah, berarti dia basuh melebihi yang wajib daripada wajah, tangan dan kaki. Famani sata'a minkum, maka barang siapa yang mampu iaman daripada kalian, niscaya falyutil ghurratan, niscaya hendaklah memanjangkan iaman akan hurrah nyaman dan tahjil nyaman. Panjangkan hurrah dan tahjil, artinya basuh mukalah melebihi kadar wajib, dan basuh tangan dan kakilah melebihi kadar wajib. Kan? Jadinya mudah. Jadi kalau basuh wajah kon lagi nyonya terus kena wajib ya ambah. Ya bekeren di wajib urusan. Enggak. Jadinya hanya perlu perawatan. Dan efek daripada wudu. Waqayatu tahjil, bermula puncak daripada tahjil. Tahjilnya membasuh melebihi wajib, melebihi kadar wajib daripada tangan dan kaki. Puncak di situ artinya maksimal. Tak kenjuk kayaknya maksimal. Bermula maksimal daripada tahjil itu isti'ab, memasukkan keseluruhan. Al-dudain, dua lengan atas. Jadi kalau minimal tahjil itu berarti membasuh sebahagian daripada lengan atas. Sudah terbasuh sebagian daripada lengan atas, itu sudah tahjil. Tahjil. Tapi maksimalnya adalah memasukkan keseluruhan lengan atas. Wasakai ini, dan memasukkan keseluruhan sakai, dua betis. Jadi dua betis itu batasnya adalah lutut. Jadi maksimal tahjil adalah kalau di tangan memasukkan keseluruhan lengan atas, kalau di kaki memasukkan keseluruhan dua betis. Itu maksimal. Wa yaghsilu fil ghurrati, dan membasuh ia seorang pada hurrah akan membasuh dia akan safhatul umur, akan lembaran leher ataupun permukaan leher. Jadi pada italah hurrah, memanjangkan hurrah,
itu dia basuh sampai kepada leher-leher, sampai ke leher. Ma'amuqaddamati ra'si, beserta bagian-bagian depan daripada kepala, bagian-bagian depan daripada kepala. Bagian depan daripada kepala artinya mana biti sya'ar, tempat-tempat tumbuh jadi tempat-tempat tumbuh rambut bagian depan, tempat-tempat tumbuh rambutnya juga dia basuh. Jadi basuh sampai sisa. Jadi perawatan di salon-salon kayaknya, perawatan di salon ataupun gue pakai skincare sampai di leher pakai skincare. Supaya lagi apa-apa biar sampai pakai di muka mentang, muka ke putih, leher mentang jam 12 malam. Mak wayang dah. Begitu. Pedananya naon? Hanya terodang. Wal mualatu, dan sunah-sunah wudhu lah mualah berturut-turut ataupun berkesinambungan. Kibam berturut-turutan, jangan ada berselang. Itu makna berturut-turut kan berarti tidak berselang. Jadi kalau tidak berselang gimana cara wudhu? Jadi dari wajah langsung siap. Yang kibam surah berturut-turut, berkesinambungan, jangan berselang. Yang kibam jangan. Wa aujabahal qadim, mewajibkan akan ia mualah, akan ia berturut-turut oleh pendapat qadim. Jadi pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak mualah itu wajib, berturut-turut itu berturut-turut itu wajib. Kibam berturut-turutnya wahia ayyuwaliya bainal a'dha'i fi tathhir bihaitsu la yajaful awwal, bermula ia mualah, ia berturut-turut itu bahwa memualatkan ia seorang. Kibam memualatkan artinya melakukan berturut-turut, bahwa melakukan berturut-turut ia seorang antara a'dha, antara anggota wudu. Bapa melakukan berturut-turut pada tathhir, pada mensucikan, pada penyucian ataupun dalam mensucikan. Bagaimana mengerjakan berturut-turut antara anggota wudu dalam penyucian? Bihaitsu, dengan sekira-kira tidak kering oleh anggota yang pertama, tidak kering oleh anggota yang pertama sebelum memulai pada anggota yang kedua. Sebelum memulai pada anggota yang kedua. Jadi berturut-turut itu artinya anggota yang pertama itu belum kering, dia sudah mulai pada anggota berikutnya. Jadi anggota yang kedua tak kunjung anggota anggota sebelumnya belum kering, dia sudah mulai pada anggota selanjutnya. Ma'tidalil hawa, beserta sedang hawa, sedang cuaca. Nyohoka wal misat, dan suhu tubuh, jadi itu maksud berturut-turut. Jadi mengerjakan berturut-turut antara anggota wudu itu artinya dia tidak kering anggota yang pertama sebelum memulai anggota selanjutnya, di mana cuacanya sedang, begitu juga dengan suhu tubuh, maka itu sudah mualah. Jadi berarti pelaksanaannya tidak harus begitu setelah
sempurna basuh muka, kemudian basuh muka langsung nang ceginya kan. Jadi harus haniah, harus santai kan? Jangan terlalu terlalu terburu-buru kan. Tapi ini mualah berturut-turut, iya itu berturut-turut, tidak diperintahkan terburu-buru, kan. Maka pengertian berturut-turutnya gagenya pengertian berturut-turut. Qala fil kifayah wa yuqaddarul mamsuh maksulan, dan diasumsikan atau diperkirakan, dianggap akan anggota yang diusap. Apa yang diusap? Yaitu kepala. Diasumsikan anggota yang diusap akan diasumsikan, diperkirakan, dianggap akan mausulah, akan anggota yang dibasuh. Jadi yang diusap itu diasumsikan, dianggap sebagai dibasuh. Jadi begitu berturut-turut. Jadi kalau berturut-turut itu artinya tidak kering yang pertama sebelum memulai anggota yang selanjutnya. Itu kalau anggota wudhu itu diusap bagaimana? Itu kan keringnya lebih cepat daripada dibasuh. Apakah durasi ataupun ukuran berturut-turut kalau pada diusap itu tetap dengan mempertimbangkan dia itu sebagai diusap? Kata Ibnu Rif'ah dalam Kifayah, untuk anggota yang diusap itu diasumsikan dia sebagai mausuh. Seandainya dia itu seandainya yang diusap itu adalah dibasuh, jadi yang gimana? Apakah dia sudah kering? Kalau belum kering maka masih dianggap sebagai mualah, berturut-turut, berkesinambungan. Enggak begitu itu. Pun ada nyoina? Dia ada tanya bagimu. Dalilul qadim, bermula dalil pendapat qadim. Bermula dalil pendapat qadim itu hadis Abi Daud. Hadis, sesungguhnya ia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat ia Nabi akan rajulan, akan seorang pria. Hal keadaan yusalli, sedang sholat ia pria, sedangkan fi zahri qadamaihi, sedangkan pada punggung dua kadamnya, dua kakinya, kaki artinya yang bagian bawah kakinya, sedangkan sabit pada dua rung, dua punggung daripada dua kakinya oleh sabit oleh lam'atun, sabit oleh bintik hitam, sabit oleh bintik hitam, qadrat dirhami, seukuran dirham, yang lam yusibahal ma, yang tidak kena akan ia lam'ah, akan ia bintik hitam, seukuran dirhaman oleh oleh air. Jadinya lumayan raya berarti ya. Jadi ada pria sedang sholat, Nabi lihat di punggung, di nyonya kaki, di punggung kakinya itu ada bintik hitam, seukuran dirham, tidak kena air. Fa'amarahu ayyu'idal wudu' wassalah, maka memerintahkan akan ia pria, memerintahkan ia Nabi akan ia pria, akan perintah akan bahwa mengulangi ia pria akan wudhu dan akan
dan sholat. Nabi perintahkan ulangi wudhu, ulangi sholat. Jadi memerintahkan ulangi wudhu itu kan aturannya, kalau mualat itu tidak wajib, kan harusnya hanya diperintahkan basuh kaki saja. Basuh kaki, yang kalau itu di kaki kanan berarti basuh kaki kanannya itu, kan, sehingga bintik hitam itu terkena air, kemudian dilanjutkan basuh kaki kiri, dilanjutkan basuh kaki kiri, kan? Ataupun tidak dia basuh kaki kiri pun tidak apa-apa, kan? Karena mendahulukan kanan daripada kirinya sunnah, kan? Jadi jangan tertib membasuh kaki itu tidak ada tertib yang wajib. Jadi kan kalau mualah itu bukan syarat untuk sahnya wudhu. Kalau mualah itu bukan rukun untuk sahnya wudhu, tentu Nabi hanya menyuruh basuh lam'ahnya itu, bintik yang tidak kena air. Tapi oleh Nabi bukan hanya menyuruh basuh bintiknya itu, tapi Nabi menyuruh ulangi wudhu dari awal. Nabi suruh ulangi wudhu. Itu berarti tidak dihitung, berarti semuanya itu basuh wajahnya tidak dihitung, basuh tangannya tidak dihitung, usap kepala juga tidak dihitung. Apa sebab tidak dihitung? Ini tentu sebabnya adalah karena tidak mualat, karena berselangnya sudah panjang, jedanya sudah panjang, sehingga harus ulangi Nyakanya dalil pendapat tadi. Seharusnya kalau mualat itu tidak wajib, maka tentu Nabi hanya menyuruh basuh kaki saja. Tapi ini tidak, Nabi perintahkan bahwa mengulang akan wudhu dan sholat. Wa qala fi syarhil muhadzabi annahu dha'ifun. Berkata oleh Imam Nawawi dalam syarah muhadzab, sungguhnya hadis itu hadis lemah. Sedangkan hadis lemah itu hanya boleh diamalkan pada fadailul a'mal, pada perbuatan-perbuatan fadilah, perbuatan-perbuatan sunnah. Kalau untuk menetapkan rukun, untuk menetapkan wajib ataupun menetapkan haram, tidak boleh dengan hadis lemah. Sedangkan qadim menjadikan hadis ini untuk menetapkan rukun wudu. Apa rukun wudu? Yaitu mualah. Hadisnya hadis lemah. Bagaimana hadis lemah bisa jadi dalil untuk kewajiban mualah? Begitu itu. Enggak. Pun adanya mana? Tidak adanya bagimu. Watarkul isti'anah, dan sunnah-sunnah wudhu meninggalkan minta tolong, minta bantu. Jangan minta bantu kalau berwudhu itu. Minta bantu apa? Minta tolong pada sabbi alaihi, pada menuangkan atasnya seorang. Menuangkan atasnya seseorang. Jadi disunahkan juga agar tidak minta tolong dalam menuangkan untuk wudhunya. Kenapa? Sunnah wudhu juga adalah tarkul isyana, meninggalkan minta tolong. Li'annaha tarafuhun, karena sungguhnya ia isti'anah itu tarafuh, itu kemewahan ataupun bersenang-senang. Yang bersenang-senang lagi nyana. La taliqu bil muta'abbid. Hanalaya ia tarafuh. Hanalaya ia tarafuh, tapi yang pun tarafuh leyan. Atau jeciklah kembali kepada tarafuh, mengingat bahwa tarafuhnya adalah khabar daripada mualat, meninggalkan mualat.
Khabar daripada ha. La taliqu bil muta'abbid, yang tidak layak ia tarafuh, ia bersenang-senang. Ngonso tidak layak, tidak pantas dengan orang yang beribadah. Orang yang beribadah itu tidak boleh dia itu bermewah-mewah, tidak boleh dia itu bersenang-senang. Cari senang pula dia ibadah cari senang. Dia suruh orang untuk menuangkan airnya, cocok ibadah. Jadi tuangkan air, tuangkan sendiri, jangan suruh-suruh orang. Fahiya khilaful aula, maka bermula ia isti'anah, ia minta tolong. Itu minta tolong itu khilaf aula, itu menyalahi yang lebih utama, menyalahi yang utama, menyalahi yang terbaik. Menyalahi yang terbaik artinya kurang baik. Isti'anah itu minta tolong, itu kurang baik. Itu minta tolong menuangkan. Waqila makruhatun, dikata orang isti'anah itu makruhah. Makruh iya isti'anah, makruh iya isti'anah, makruh minta tolong. Tolong tuangkan air, hanya makruhan. Kecuali dia ozor, kiba ozor. Misalnya dia tidak ada tangan, ataupun dia itu sudah dia itu zamin, dia itu ada anggotanya yang tidak berfungsi, dia itu lemah. Jadi kalau dia tidak mampu, makanya baru aja isti'anah. Mamanya uzurnya lain cerita. Wal isti'anatu fi ghuslil a'dha makruhatun qat'an. Bermula minta tolong pada membasuh anggota wudu, itu makruh ia minta tolong dengan tanpa perselisihan. Jadi kalau minta tolong untuk menuangkan air itu khilafiyah, itu konfliktual, itu hukumnya diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwa minta tolong menuangkan itu khilaf aula, ada yang mengatakan hukumnya makruh. Tapi kalau minta tolong membasuh, hanya khilafan bahwa hukumnya makruh. Akibat beda menuangkan dengan membasuh. Kalau menuangkan, orang menuangkan dia sendiri yang basuh, dia yang tahan. Dia yang tahan. Kalau bahasa Jerman dia yang dafo, tepu dafong, dia yang tun. Orang tuang dia yang tampung, dia yang tahan. Tapi kalau minta tolong membasuh, sudah dituang basuh lagi. Kalau minta tolong membasuh berarti dia cuman begini, orang yang tuangkan air, orang tuangkan air diusap-usap. Habis itu orang yang pegang tangan dia dituangkan air, jadi yang kontang tua. Yang kabra ada santai lagi nyana. Tuang saja itu hukumnya ada yang mengatakan makruh, walaupun ada yang mengatakan khilaf aula. Tapi kalau ghuslu membasuh hanya khilafiyahan. Sebuah pendapat bahwa hukumnya makruh. Tapi tangan-tangannya dipegang, orang tuangkan air, tangannya dipegang, habis itu sebelah lagi kaki lagi nyancit, diangkat kakinya, jadi mentong ya. Orang yang basuh yang makruh. Wa fi hidaril ma'i la ba'sa biha. Dan minta tolong pada ihdaril ma', minta tolong pada mendatangkan air, itu la ba'sa, itu tidak mengapa, no problemo. Alessandro Del Piero, Francesco Totti. Minta tolong pada ihdaril ma', mendatangkan air, la ba'sa biha, tidak mengapa. Dan pada minta tolong mendatangkan air, la ba'sa biha, tidak mengapa dengannya isti'anah, dengannya minta tolong.
Jadi mencoba mendatangkan airnya apa? Iba mendatangkan air. Mendatangkan air misalnya orang yang ambil air dari kulah atau orang yang orang yang menimba air. Jadi kalau orang yang menimba air bagaimana? Tidak apa-apa kalau orang yang menimba air, kan? Tapi karena itu tidak mubasyarah, tidak kontak langsung dengan wudu. Karena kan dia menimba air, tidak kontak langsung dengan wudu. Tapi kalau menuangkan, membasuh itu sudah mubasyarah, sudah kontak langsung dengan aktivitas wudu. Jadi monyo talake tulung mbak go, tulung neco iya, igalonan kupu kemung jadi wudu. Yang gimana? Ya ada apa kan? Yang mubahana khilafiyah. Tapi kalau pada sak dan musli menuangkan, membasuh itu khilaf aula dan makruh. Kan? Nyampu wala yuqalunya nah. Wala yuqalu innaha khilaful aula, dan tidak dikatakan innaha khilaful aula, sesungguhnya ia isti'anah, ia minta tolong mendatangkan air. Nah, itu khilaf aula. Tidak bisa dikatakan itu khilaf aula. Kenapa tidak bisa dikatakan khilaf aula? Karena ana mubasyarah, tidak kontak langsung dengan aktivitas wudu. Nah, pernah pertanyaan ini nah? Tunggu. Wah, tengkunya tinggi orang. Tunggu. Oh, lalai istiqlal binafsi. Understand, tunggu. Nah, understand nah. Hana upum. Yan teo. Hana upum do. Yan teo makanya bik tinggal dah. Apa hana upum do? Usia hana upum. Katanya hana upum sih. Tunggu. Tunggu. Hana upum ah? Iyo pulo inyo. Tunggu. Kampung. Kuya hana upum dah. Kenapa? Pakau na? Nak corong bahasa Aceh? Bahasa apa sih? Mau bunuh kunci bahasa Indonesia apa bahasa Belanda? Mau yang bunuh? Nyo umpung mah. Makuma cucuma cumbawa mbak muk. Umpung mah. Kau pakai bahasa Zimbabwe kadang. Maksudnya umpung duguan. Niki kok. Komang di pot. Ini untuk tanya bawanya adalah tanya umpuhan ada umpu sih. Wa itu kana lahu udrun, dan sekiranya ada baginya seorang oleh uzurnya alasan syar'i. Jangan bayangkan uzur itu artinya dia sudah berumur 70 tahun ke atas. Dia sudah uzur. Yang tanya mau itu juga orang tuanya sudah uzur. Yang terbayang pun kan? Gigo hanale kan?
lenyan pulong kajawai amnesia. Jadi jadi uzurnya alasan syar'i. Sekiranya ada baginya seorang oleh uzur, oleh alasan syar'i, niscaya la ba'sa bil isti'anati ittifaqan, niscaya hana tidak mengapa dengan minta tolong mutlak ittifaqan secara mutlak. Secara mutlakan artinya minta tolong menuangkan, minta tolong membasuh, atau minta tolong ihdar, mendatangkan kalau ada uzur maka jangan ada masalah. Hana perlu. Tunggu. Bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Jerman? Bahasa Indonesia? Wa tarku nafdi, dan sunah-sunah wudu lam tarku nafdi, meninggalkan mengibaskan bagi air. Meninggalkan mengibaskan air. Jadi jangan habis wudu itu begini. Jadi jangan dikibaskan air. Biarkan air itu kering dengan sendirinya. Kenapa? Li'anna nafda katabarri minal ibadah, karena sungguhnya bermula mengibaskan. Bahasa Aceh pun meriti. Apa bahasa Aceh meriti? Meriti. Meratip. Meratip apa? Meriti. Apa tadi dengar ya, apa? Meriti. Meriti. Jangan ke kompak kau no. Awaknya masalah. Apa? Ya itu. Merati. Meriti. Mereti. Karena sungguhnya bermula mereti. Harus kain tema mereti. Itu hanya itu kapal ke itu kan. Itu yang bahwa itu seperti tabari, seperti membebaskan diri daripada ibadah. Jadi dengan dia mengibaskan air, mereti. Nyan lagi kan lagi hanjing ibadah. Fahuwa makruhun, maka bermula ia nafda, ia mengibaskan, mereti, itu makruh. Ia nafda, ia mereti. Nah pakai di hamzah sukun wujud mereti. Ana hamzah sukun wujud Ana. Jadi berarti isi mangkus berarti mengerti. Nyajak ke maf'ul nisya masuk iya yang zahir mengerti ya. Wa qila khilaful aula, dikata orang khilaf aula kurengget, yang kurengget mengibaskan. Warajah fi raudhati wa syar'il muhadzabi, bermula pendapat kuat dalam raudhah dan syara' muhadzab itu sungguhnya ia mengibaskan itu mubah. Kiba mubah, bermula meninggalkannya mengibaskan dan mengerjakannya mengibaskan itu sama. Jadi tidak ada keutamaannya, kerjakan ataupun meninggal, tidak ada yang utama, sama saja. Wakada tansyif, begitu juga sunnah wudhu tansyif.
melap, kiban begitu juga melap. Tansif dengan rafa artinya melap, artinya tarku, meninggalkannya, melap. Bahasa Aceh melap, pakai handuk, lap, meninggalkan, lap. Lapnya bahasa Manado tampang, lap. Karena ji musuh di Manado menyokonon tanpa suji lap. Makanya di Punan lap. Artinya tarkuhu, meninggalkannya, melap menurut asal. Menurut asal sunnah wudhu, begitu juga sunnah wudhu meninggalkan melap. Kenapa? Karena sungguhnya ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mandinya Nabi daripada janabah, ini Nabi mandi janabah malah, kan? Setelah mandinya Nabi daripada janabah, atathu Maimunah, itu mendatangi akan ia Nabi oleh Maimunah dengan mindil, dengan handuk. Mindillah, handuklah sapu tangan. Dengan handuk faradahu, tapi mindilnya kau handuk, sapu tangan, sapu tangan. Mendatangi akan ia Nabi oleh Maimunah dengan sapu tangan, faradahu, maka menolak ia Nabi akan ia sapu tangan. Waja'ala yaqul, dan mulai ia Nabi itu bersabda ia Nabi, hakada, berkata ia Nabi dengan air hakada. Apa makna berkata ia Nabi dengan air hakada? Yang itu mengibaskan ia Nabi akan ia mengibaskan ia Nabi akan ia air. Meriwayat ia hadis oleh Syekh. Jadi yaqulu bil ma hakada, mengatakan ia Nabi. Jadilah ia Nabi itu mengatakan ia Nabi dengan air, mengatakan hakada, begini. Nabi mengatakan, apa maksud mengatakan? Maksud mengatakan artinya yang itu mengibaskan ia Nabi akan ia yang kamu cawa-cawa hubungan. Kalau dalam lah qauluhu yang fidu, mengibaskan ia Nabi akan ia air. Itu bayan, itu penjelasan bagi yaqulu, berkata. Jadi berkata ia Nabi dengan air artinya mengibaskan ia Nabi dengan air. Penjelasan untuk yaqulu, yang yaqulunya bermakna yaf'alu, bermakna yaf'alu, mengerjakan. Jadi berarti yaqulunya jangan maknakan berkata. Waja'ala yaqul, dan jadilah ia Nabi itu berkata ia. Jadi yaqul itu berkata itu maknanya yaf'alu, mengerjakan. Karena yaqul di situ maknanya yaf'alu, mengerjakan. Jadilah ia Nabi itu mengerjakan terhadap air dengan begini. Begini itu artinya yang fidu, mengibaskan. Jadi Nabi mandi junub, setelah mandi junub, Maimunah membawakan sapu tangan, tapi ditolak oleh Nabi. Yang Nabi kerjakan kemudian adalah beliau mengibaskan air. Makanya mengibaskan air itu kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab itu mubah karena Nabi kerjakan. Yang sunnah itu adalah tidak melap. Kalau seandainya dia lap gimana? Seandainya dia lap, makanya hukum khilaf aula, kurang baik. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kalau memang ingin cepat kering berarti jangan dilap, tetapi dia kibaskan saja airnya. Tadi lulu mano junuk aku pakai handuk mati. Jadi gimana? Dikibaskan saja berarti. Biarkan air itu kering dengan sendirinya.
karena nyan i berkah, karena kon i mana wajib ataupun i wudu enggak. Lanjutnya dalam doan wal muradu bitansyif, bermula yang dimaksud dengan melap itu mengambil air daripada anggota apa? Anggota wudu kan? Mengambil air daripada anggota wudu bi khirqatin, dengan kain umpamanya, ataupun dengan dailihi, dengan ujung kainnya seorang kan? Dail itu ujung kain pakaian bawah kan? Pakaian bawah, kalau orang pakai kain sarung kan, pakaian bawahnya sarung itu izar kan, izar. Zail itu kan ujung daripada pakaian bawah, pakai ujung. Kalau pakai kain berarti, kalau pakai sarung berarti ujung sarung. Atau dengan ujung kainnya seorang, ataupun kamihi, ataupun dengan lengan bajunya seseorang, lengan baju. Jadinya makna tansyif melap, jadi mengambil air dengan kain, ataupun dengan ujung kain, ataupun dengan lengan baju, sebagaimana yang mengerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mengerjakan juga tansyif itu. Libayani jawazihi, Nabi kerjakan untuk menjelaskan kebolehannya tansyif, kebolehannya melap. Jadi Nabi kerjakan itu untuk bayan jawaz, untuk menjelaskan kebolehan. Jadi boleh berarti mubah. Boleh itu tidak mesti maknanya itu mubah. Boleh itu biasa saja, boleh itu ma'al karahah, boleh beserta makruh. Karena perbuatan makruh itu kan boleh dikerjakan, perbuatan makruh kan. Jadi Nabi ada juga mengerjakan tansyif, tapi itu sebagai bayan jawaz, karena itu adalah tugas beliau sebagai Nabi, sebagai mubayyin, sebagai orang yang menjelaskan. Fal mubalaghatu laisat muradatan, maka bermula bersangatan. Bersangatan itu tidaklah ia bersangatan, itu yang dimaksud. Jadi tansyif ini maksudnya bukan untuk bersangatan. Meninggalkan tansyif ini tujuannya bukan untuk bersangatan dalam ibadah. Jadi kunci tujuan biasa saja tujuannya itu adalah ibqaan li asaril ibadah, mempertahankan bekas daripada ibadah. Wa nuqila 'anil Jalali Suyuti, dikutip dari Jalal Suyuti, akan dikutip anna fi'lahu bimalbusihi yurisul faqra, sesungguhnya bermula mengerjakannya tansyif, mengerjakannya melap dengan malbusihi, dengan pakaiannya seorang. Melap pakai pakaian, pakaiannya adalah bajunya atau kain sarungnya, itu yurisul faqra, itu menyebabkan ia mewarisi ia, mempusakai ia. Makna mempusakai artinya menyebabkan ia akan kefakiran. Jadi kalau molap, kalau misalnya cuacanya sangat dingin, misalnya kita sholat subuhnya di Brastagi, kalau cuacanya sangat dingin, molap, jangan dilap menggunakan pakaian. Apakah baju, kain sarung, atau celana, pokoknya apa yang dipakai. Bagaimana? Menyongong peci gimana sama pecinya kok malbus? Karena makna malbus itu artinya jangan dilap juga pakai peci. Itu menyebabkan kefakiran. Wa mahalluhu li ghairi udrin, bermula letaknya
letaknya apa? Letaknya tarku tansih berarti meninggalkan melap. Itu letaknya tempatnya itu bagi selain uzur. Bagi selain uzur, karena selain uzur artinya dia melap karena selain. Jadi kalau dia lap karena uzur gimana? Kalau karena uzur nggak apa-apa, tapi kalau melapnya itu karena alasan yang lain, bukan uzur. Makanya itulah yang pegauno makruh. Makruh khilaf aula. Mana lah yang menyukai makruh ya khilaf aula lah. Tapi kalau itu adalah tabari, tapi ya khilaf aula. Urengge. Apa uzur? Uzur seperti bardin, seperti dingin. Ataupun uzur seperti khaufi najasati ghubarin, khawatir najis dari debu. Jadi kalau daerah di situ berdebu, angin pun kencang, dan debunya itu debu-debu bernajis karena sudah bercampur dengan tai, dengan kencing daripada hewan. Ini kalau tidak dilap, itu nanti debu yang diterbangkan angin itu nanti akan menempel pada tubuhnya, jadinya gimana? Wabah atau Syekhuna Ramli membahas oleh gure kamu, yaitu Ramli, akan wujubahu fi dhannin najasah, wajib ia tansyif, wajib ia melap, pada dugaan kuat kenajisan, pada dugaan kuat najis. Jadi kalau dugaan kuat dia, kalau tidak dialap nanti itu debu-debu yang berterbangan, yang debu-debu najis yang berterbangan. Ada kala debu je lemo, tai sapi sudah kering, kemudian sudah hancur tai sapinya itu, kalau diterbangkan maka nombak muka metipe, mukanya masih basah. Jadi yang gimana? Kalau mukanya kering, kemudian debunya najis, itu kan tinggal diusap saja, tinggal dihilangkan saja. Tapi kalau misalnya basah, mukanya itu basah, kena debu najis, maka kamu najis. Jadi yang gimana? Kata Syekhuna Ramli, gure kamu, yaitu Ar-Ramli, wajib melap. Enggak rengguan? Boleh lu wa yaqulu ba'dahu, dan mengucap ya seorang setelahnya wudu. Ucap kalewa rawahu syekhan, jadinya makna yaqulu itu artinya mengerjakan, melakukan ya Nabi terhadap air meno yang fiduhu, mengibaskan, menghiti. Ya Nabi akan meriwayat hadis oleh syekhan. Bermula sani, pandangan kedua itu tarkuhu wa fi'luhu sawa'un, bermula meninggalkannya melap dan mengerjakannya melap itu sama. Makanya sama aja hadis Nabi menolak sapu tangan. Berkata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, pekengguanya wa hadza huwa alladzi nakhtaruhu wa na'maluhu bihi. Bermula ini pandangan kedua, dianya ini itu alladzi yang milih oleh kami akan ia alladzi, dan mengamalkan oleh kami dengannya alladzi. Malah pandangan pilihan gaknya yang kedua. Apa kijik menaran hadis benuan riwayat syekhan alasan lain kadang dalam syarah musliman. Wasalis annahu makruh, bermula pandangan yang ketiga sesungguhnya ia tansif itu makruh. Berarti kalau pandangan ketiga tansif itu makruh, berarti tansif itu menurut asah apa watian khilaf aula watian.
dan mengucapkan ia seorang setelahnya wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dia ucapkan tasyahud, dia tasyahud mengucap dua kalimat syahadat kan? Setelah sunnah dia tasyahud mengucap dua kalimat syahadat setelah wudu. Si kalau dalam qauluhu wa yaqul, dan mengucap ia seorang. Nah, wa yaqul dalam mustaqbilal qiblati rafi'a yadayhi ila sama, hal keadaan menghadap ia akan kiblat, lagi mengangkat ia akan dua tangannya ke langit. Jadi menghadap ke langit, angkat tangan, kemudian dia syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, menghadap kiblat kan. Kemudian hadapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ba'duhum wa kadza basrahu, berkata oleh sebagian mereka alim ulama, begitu juga basrahu, penglihatannya. Jadi dia menghadap kiblat, tangan angkat ke arah langit kan. Begitu juga penglihatan dia, pandangan dia ke langit juga pandangan kan. Gitu. Wasababataihi, sababahnya bukan telunjukan. Sababah kulici ya, sababah telunjuk lah kan. Wasababataihi, dan dua telunjuknya. Jadi kalau dengan dua telunjuk angkat tangan, kalau dua telunjuk lah kalau lagi nak datang kalau nan kakak Brazil lah, punya kakak Brazil kau lagi nyawa Jackson Ribeiro. Jadi mati puluk go lah. Faraji nya periksa kembali ya, nya pakai angkat ngomong sababahnya agak aneh kan. Cek ulang. Balik luar lah. Karena hadis Muslim, hadis man tawadda'a faqal, siapa orang yang berwudu ia lalu mengucap ia asyhadu hingga seterusnya, niscaya futihat lahu abwabul jannah, dibuka untuknya akan pintu-pintu surga yang 8. Pintunya dibuka tapi masuknya nanti. Yang penting kata Pak Janda mong. Mau tamu surga kau? Mau masuk surga? Mati. Mau mati? Nak mau? Gimana mau surga? Pajan tamong. Tamong kau mati le baru je tamong. Kalau mati gimana mau surga? Ya dakhulu min ayyi hasya, masuk Yaman dari manapunnya pintu, dari manapunnya pintu yang 8 yang berkehendak Yaman. Pilih kero. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi sambungan dari dua kalimat syahadat tadi. Menambah madhkur, puya madhkur Allahumma dan seterusnya oleh Tirmizi. Ada Sogdama, ada Muslim. Jadi bunuh hadis riwayat Muslim. Jadi kalau riwayat Muslim syahadat mendang, tasyahud mendang. Kan? Tirmizi menambahkan Allahumma dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah tambahannya lampu dasar di hadisil Hakim, karena hadis Hakim, dan mensahihkan Hakim akan hadis. Hadis Hakim, man tawadda'a tsumma qala subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta ila akhirih, hingga akhirnya, itu kutiba, ditulis ia ucapan subhanaka dan seterusnya pada ritin, pada selembar kertas.
pada selembar kertas. Kemudian tubi'a bitaba'in, kemudian distempel ia kertas dengan taba, dengan satu stempel. Stempel itu kalau kalau zaman dulu stempel itu dia berfungsi juga sebagai segel, segel itu karena stempel zaman dulu itu kalau kita kan stempel kita cuma pakai tinta cap distempel, tinta stempel. Kalau dulu pakai lilin kan, jadi diteteskan lilin kan, kemudian ada stempel, distempel cap angka. Itu sudah ada bentuk daripada stempelnya. Jadi itu stempel itu kalau zaman dulu di samping dia berfungsi sebagai penanda untuk seseorang ataupun institusi, juga dia berfungsi sebagai segel kan? Supaya ketahuan nanti kalau misalnya surat, kalau sudah distempel, kalau surat itu sudah dibuka, ketahuan itu stempelnya itu sudah itu kan? Jadi distempel itu artinya disegel. Tahu segel kan? Seperti di botol itu kan? Ini kita kalau beli minuman botol, kalau masih disegel mau kita minum itu, tapi kalau sudah segelnya sudah rusak, mana tatin lolo. Nah, jadi ini sudah disegel, niscaya ditulis di selembar kertas, kemudian distempel ia kertas dengan satu stempel, walam yuksar ila yaumil qiyamah, dan tidak dipecahkan ia kertas hingga uruk kiamat. Jadi, yang menafsirkan, ada ulama yang menafsirkan, orang kalau membaca ini bermakna bahwa bacaan dia itu, ucapan dia itu akan distempel hingga hari kiamat. Artinya ucapan dia itu tidak akan hangus, tidak akan dihapus. Apa salah satu penyebab hingga amalan itu dihapus? Salah satu penyebabnya adalah riddah, murtad. Orang kalau murtad, semua pahala ibadah dia itu dihapus. Orang kalau dia mengucapkan ini setelah wudhu, maka dijamin dia tidak akan murtad seumur hidup, dia tidak akan murtad. Karena ucapan ini tidak akan dihancurkan hingga hari kiamat. Tidak akan dihancurkan artinya tidak akan dihapus. Sedangkan kalau orang murtad itu pahala amalan dia kan dihapus. Maka ada ulama yang menafsirkan bacaan setelah wudhu ini menjamin seseorang terhindar daripada murtad. Qauluhu biraqin, firmannya, sabdanya Rasul biraqin, dengan selembar kertas, artinya fihi, padanya selembar kertas, dan bermula toba dengan fathah ba dan kasrahnya ba. Panjang dong gua. Pikir habis ju. Dengan fathah ba dan kasrahnya ba itu artinya khatam, stempel. Jadi itu bisa baca toba, bisa baca tobi. Wa makna lam yuksar, bermula pengertian tidak dipecah ia kertas. Itu maknanya itu la yatatarrafu ilaihi ibtal, tiada jalan kepadanya amalan oleh tiada jalan oleh pembatalan. Tiada jalan artinya tidak hana peluang dibatalkan, hana peluang itu dihapus, dihilangkan. Jadi tidak ada peluang dihapus atau dihilangkan, makna pun dia terjamin daripada murtad. Tanggung tak dapat habis juga. Wa udhiba du'aul a'dha, dan dihilangkan akan doa daripada anggota-anggota wudu. Jadi ada doa ini, doa setelah wudu. Doa anggota wudu gimana?
dihilangkan. Yang disebutkan ia doa anggota wudhu dalam muharram. Apa doa anggota wudhu? Bermula ia doa anggota wudhu itu bahwa mengucap ia seorang ketika basuh wajah. Apa dia ucap? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan olehmu akan wajahku pada hari yang memutih oleh wajah dan menghitam oleh wajah-wajah. Nah, itu doa ketika basuh wajah. Dan mengucap iya ketika basuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, beri olehmu akan aku akan kitabku, akan catatanku melalui tangan kananku, dan perhitungkan olehmu akan aku akan sebagai perhitungan yang yasir, yang ringan, yang sebentar, trip rat. Jangan terlalu banyak diinterogasi, ya Allah. Dan mengucap ia seorang ketika basuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala mi wara'i zahari. Ya Allah, jangan beri olehmu akan aku akan catatanku melalui tangan kiriku, dan jangan juga dari belakang rungku, punggungku. Dan ketika mengusap kepala, Allahumma harrim sya'ari wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan olehmu akan rambutku dan kulitku atas api neraka. Dan ketika membasuh rijlain, membasuh dua kaki, Allahumma tsabbit qadami. Ya Allah, tetapkanlah olehmu akan dua kakiku. Nah, itu bisa qadami, bisa qadamaya. Qadamai, banyak qadamaya berarti dua kaki. Nah, tetap baca qadamaya ajulah. Tetapkan olehmu akan qadamaya, akan kedua kakiku di atas titian pada hari tazilu fihil aqdam, tergelincir, terpeleset padanya hari oleh kaki-kaki. Dan bacaan itu doa anggota wudu. Wa zada ala dzalika Rafi'i, menambahkan atas demikian oleh Imam Rafi'i lam syarah. Syarah kabir. Gedama ketika mengusap dua telinga, apa beliau tambah dalam syarah kabir? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan olehmu akan aku itu sebagian dari orang-orang yang mendengar oleh mereka orang-orang akan perkataan, lalu mengikut oleh mereka orang-orang akan yang terbaik daripadanya perkataan. Dari mana? Dibuang, dihilangkan doa anggota wudhu, padahal ini ada tercantum dalam muharrar. Kenapa dihilangkan doa anggota wudhu ini? Illa aslalahu, karena tiada dasar baginya doa. Tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Kata qala fi Rawdah, demikian berkata ya Imam Nawawi dalam Rawdah dan Syarah Muhadzab. Pemakna tiada dasar, tidak berdasar, artinya lam yaji fihi syai'un, tidak datang padanya doa a'adha, padanya doa anggota-anggota wudu oleh sesuatu pun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana berkata ia Imam Nawawi, di mana beliau katakan dalam Al-Adhkar dan Tanqih, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya dari Rafi'i qal, dan bermula Imam Rafi'i itu berkata ia Imam Rafi'i, warada bihil asar anis salafis salihin, datang dengannya doa a'dha
Oleh apa datang? Oleh asar. Peasaran, asar artinya perkataan daripada sahabat. Perkataan sahabat. Itu ada asarnya, itu datang dengannya oleh asar dari mana? Dari salafis salihin, para pendahulu yang saleh. Itu ada ucapan-ucapan dari para pendahulu, dari salafus saleh. Jadi menang. Nah, wafatahuma, dan luput akan keduanya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kata Imam Nawawi dalam Al-Adhkar, itu doa anggota-anggota tubuh itu tidak ada dalilnya dari Nabi. Imam Rafi'i katakan tidak ada dari Nabi, tapi ada dari salafus saleh, para pendahulu, para sahabat. Para sahabat mengerjakan itu. Kata Jalal Mahalli, fatahuma, luput akan keduanya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Oleh peruput, oleh sungguhnya al-ansa'an itu ruwiya anin Nabi, diriwayatkan, ataupun anahu doa ayu, sungguhnya ia doa itu ruwiya, diriwayatkan ia doa dari Nabi SAW, min turuqin, dari beberapa jalur, jalur. Di mana riwayatnya itu? Dalam tarikh Ibni Hibban dan selainnya Ibni Hibban. Wa in kana dhaifatan, sekalipun adalah ia turuk, ia jalur-jalur itu dhaif. Ada hadisnya itu, kata Jalal Mahal. Kata Jalal Mahal itu ada hadisnya, banyak lagi jalurnya, walaupun jalur-jalurnya itu lemah. Kenapa bisa dikatakan ada riwayatnya? Padahalnya kau lemohan. Lil amali bil hadis dhaif fi fadailil amal, karena mengamalkan dengan hadis lemah pada fadailil amal, pada perbuatan-perbuatan yang terdapat fadilah, terdapat keutamaan, ada perbuatan-perbuatan fadail yang ada keutamaan. Fadailil amal, fadailil amal artinya amalan-amalan amalan-amalan sunnah. Pada amalan sunnah boleh mengamalkan hadis lemah. Jika landalang qauluhu lil amali bil hadis dhaif, karena mengamalkan dengan hadis lemah, mengamalkan menurut hadis lemah. Jamaah hadis lemah, lakin bisyuruti salasatin, akan tetapi dengan syarat 3. Kalau menyebah datanya 3 syarat, tetapi dengan 3 syarat. 3 syarat alla yastadda dha'fu, bahwa tidak bersangatan oleh lemahnya hadis. Itu yang pertama, hadisnya jangan sangat lemah, jangan terlampau lemah. Yang kedua, ayadkhula tahta aslin amin, bahwa masuk ia hadis dhaif, masuk ia di bawah dasar yang umum. Dia punya dasar, tapi dasar yang umum. Maunya hadisnya, kalau hadis ini bisa dikatakan dia punya dasar secara umum, yaitu doa. Jadi jamaah ya, dia mempunyai, dia tidak bernaung di bawah dasar yang umum. Dasar yang umum artinya dalil yang tidak bernaung di bawah dalil yang umum. Syarat yang ketiga, alla ya'taqidal fa'ilu sunniyata dzalikal fi'li bidzalikal hadis, bahwa tidak mengiktikad oleh orang yang mengamalkan, akan kesunahan demikian perbuatan, ngompo sunnah dengan demikian hadis lemah. Kalau mengamalkan ya amalkan saja, cuman melihat bahwa dia itu bernaung di bawah dalil umum. Jadinya gimana? Amal juga berarti pada hadis lemah menyangkut pada ilul
Yang B amai hadis lemohnya bak rukun-rukun kan, yang enggak gurah ya, tidak bisa dengan hadis lemoh. Enggak demikianlah pun katanya bak uraya berbahagianya. Wallahu a'lam bishawab.